ini akan dibawa ke dunia kerja. Yang kompetensi apa yang teman-teman miliki, potensi apa yang teman-teman miliki, yang nantinya akan relate dengan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Next. Nah, jadi mumpung masih awal-awal kuliah, teman-teman maba dari 12 kampus ya, ini jangan sia-siakan kesempatan teman-teman untuk mengikuti organisasi di kampus. Kalau misalnya kamu sudah mempunyai bekal untuk terjun di dunia kerja, dengan bekal soft skill, hard skill, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya, itu maka akan mempermudah langkahmu untuk bersaing, untuk berkompetisi dengan teman-teman lain sebagai calon pencari kerja ya, itu dengan kemampuan yang dimiliki itu menjadi lebih percaya diri gitu. Apalagi di industri 4.0 ini, mau tidak mau teman-teman harus bersiap untuk bersaing, mendapatkan posisi-posisi yang teman-teman impikan, mendapatkan karir-karir yang bisa teman-teman dapatkan dengan tujuan definisi sukses tadi ya. Kita ingat yang tujuan definisi sukses apa sih gitu kan dari teman-teman. Nah, ini menjadi bekal teman-teman di dunia kerja. Next. Oke, seputar industri 4.0. Ya, dari mungkin kalau kita bicara sejarah sebelum 4.0 ada 1.0, 2.0, 3.0 begitu ya sampai 0. Dan ada beberapa yang mungkin memang sudah menyiapkan ke industri yang 5.0 ya teman-teman, tapi masih sangat sedikit sekali. Yang masih banyak itu di industri 4.0 karena sekarang masanya di industri 4.0 atau yang teman-teman kadang menyebutnya 4.0, ada yang 4.0 gitu. Nah, revolusi industri 4.0 ini merupakan fase revolusi. Revolusi itu kan perubahan yang sangat cepat dan besar-besaran ya. Revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Jadi ada perubahan dari yang sebelumnya seperti apa sampai di kondisi sekarang yang sangat mengutamakan digitalisasi gitu. Apa yang dilakukan oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia bisa dikerjakan oleh mesin atau robot gitu. Pemerintah berharap bahwa mahasiswa itu dapat menjadi pemeran utama dalam menghadapi tantangan industri 4.0 ini. Jadi pemerintah itu sangat mengharapkan bahwa mahasiswa ini bisa menjadi agent of change untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia begitu ya. Nah, khususnya mungkin daerah teman-teman, di daerah lokal teman-teman. Nah, dari menghadapi industri 4.0 ini, otomatis dari proses-proses bisnis perusahaan yang dilalui itu juga bisa mencapai apa yang akan menjadi target dari perusahaan itu gitu. Dimulai dari diri teman-teman nih. Misal dari teman-teman punya target, aku harus bisa mendesain, aku harus bisa mempelajari YouTube nih yang paling ini ya, yang paling hype ini YouTube atau podcast begitu. Nah, itu menjadi salah satu target yang teman-teman ingin capai ketika bicara tentang revolusi industri 4.0 itu yang semuanya by digitalisasi, gitu, by online. Next. Nah, bagaimana untuk bersaing di industri 4.0? Kita perlu meningkatkan skill-skill yang memang harus dibutuhkan atau sebenarnya wajib dibutuhkan ya, wajib dimiliki oleh mahasiswa terutama. Ya, selain orang-orang yang pencari kerja ataupun memang sudah menjadi karyawan, terutama dimulai dari sejak menjadi mahasiswa. Yang pertama adalah critical thinking skill, berpikir kritis. Kemudian yang kedua creative thinking, berpikir kreatif. Yang ketiga communication skill, kemampuan untuk berkomunikasi
komunikasi, baik secara interpersonal dengan orang atau komunikasi dengan publik atau di forum yang lebih umum, lebih besar. Selanjutnya, collaboration skill. Nah, ini lebih ke kolaborasi, bukan kompetisi ya, karena di industri 4.0 lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan kompetisi gitu. Next. Untuk penjelasan dari masing-masing, kita breakdown satu persatu ya. Critical thinking skill merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan suatu masalah. Skill ini melatih kita untuk menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah. Jadi kita bisa berpikir kritis terhadap apa yang kita hadapi. Misalnya kita menghadapi suatu permasalahan nih, konflik begitu ya. Nah, kita menghadapinya, kita tidak langsung terburu-buru untuk mengambil keputusan yang negatif. Jadi kita berusaha untuk membedah dulu. Apa sih sebabnya kenapa ada masalah seperti ini? Kemudian ketika kita mengetahui penyebab dari masalah ini, secara tidak langsung kita bisa mengobati penyebab yang jadi masalah ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa ketika nanti kita menemukan atau menghadapi kondisi yang mirip, itu kesalahan atau konflik ini tidak akan terjadi lagi. Begitu. Jadi ketika ada konflik, kita bisa berpikir positif, membedah dulu, menguraikan masalahnya itu seperti apa, selanjutnya menemukan sumber dari masalahnya, dan yang terakhir kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Gitu. Next. Yang kedua adalah creative thinking skill, berpikir kreatif. Merupakan keterampilan berpikir yang out of the box, jadi di luar dari kebiasaan yang ini ya, yang biasanya begitu. Jadi lebih berpikirnya, imajinasinya itu luas. Nah, atau berbeda dari yang lain. Dengan memiliki keterampilan berpikir kreatif, maka kita akan lebih mudah untuk melahirkan ide-ide baru yang inovatif serta variatif. Nah, jadi inovatif ini lebih ke penemuan baru ya, ide-ide, inovasi, penemuan baru, dan variatif itu lebih bervariasi. Jadi ide-ide yang muncul itu lebih banyak, tidak hanya satu. Misalnya teman-teman dalam berorganisasi ya, itu ada, waduh ini kok eventnya seperti ini ya, ada miskom antara panitia dengan narasumber atau dengan pihak kampus gitu. Nah, ketika teman-teman mengalami seperti itu, mungkin bagi orang lain, bagi orang awam yang kurang mempunyai creative thinking skill, mereka akan berpikir, wah salah panitia nih, atau wah salah kampus nih, jadi langsung judgement. Nah, namun ketika ada orang yang mempunyai creative thinking skill-nya bagus, itu lebih ke kita lihat dulu nih, kita perhatikan dulu sebenarnya apa yang salah. Kemudian out of the box-nya dia adalah bagaimana cara memberikan solusi atau menyiasati dari solusi-solusi yang ada. Misal, oh komunikasinya ada miskom, berarti perlu dibuat koordinasi secara jalur koordinasinya begitu, seperti jarkom, jaringan komunikasi gitu ya. Nah, kalau dari orang yang mungkin masih sedikit ya creative thinking skill-nya, itu seperti itu. Tapi ketika yang out of the box bisa juga dengan menggunakan koordinasi yang lain. Misal, harus ketemu ya gitu. Nggak perlu, sekarang kita bisa buy online semuanya. Nah, itu berpikir di luar apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya gitu kan. Next. Kita lanjut ke communication skill.
Nah, komunikasi, kemampuan komunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan dalam mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, pengetahuan, atau informasi baru kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, komunikasi ini bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan secara tulisan. Nah, kemudian komunikasi ini sebenarnya masih luas ya. Jadi ada komunikasi persuasif, komunikasi dengan interpersonal, komunikasi public speaking begitu. Jadi ada banyak sekali communication skill yang harus dipelajari oleh teman-teman. Dengan mengikuti organisasi itu salah satunya bisa melatih communication skill teman-teman. Misal ikut organisasi kemudian di panitia teman-teman mendapatkan tugas sebagai si sponsorship misalnya ya. Nah, si sponsorship ini kan mencari sponsor-sponsor atau donatur-donatur yang bisa menunjang atau mendukung, mensupport acara. Nah, di sini communication skill sangat dibutuhkan sekali, terutama komunikasi persuasif ya, komunikasi interpersonal, juga negotiation skill. Jadi ada misal negotiation-nya kontrak prestasi dari panitia seperti ini Pak, seperti ini Bu. Nah, dari instansi terkait bisa memberikan sponsor dalam bentuk apa. Nah, jadi ada negosiasi ketika mungkin instansi, aduh belum bisa nih Mbak, aduh belum bisa nih Mas, gitu kan. Nah, dari sini teman-teman bisa menggali lagi dengan negosiasi. Kalau misalnya segini gimana ya Pak dengan kontra prestasi seperti ini gitu. Jadi ada negosiasi terhadap kontrak-kontrak yang akan dilakukan gitu. Jadi ada win-win solution antara pihak panitia dengan pihak sponsor gitu. Itu salah satu contoh ya dari organisasi. Selain sponsorship juga ada misal humas nih, humas juga menghubungi narasumber. Misal narasumber ada kendala jarak atau ada kendala dari segi waktu misalnya atau dari segi materi. Nah, itu akan ada komunikasi untuk koordinasinya gitu. Jadi akan bisa melatih teman-teman supaya communication skill-nya ini semakin baik. Tuh, yang selanjutnya. Nah, yang keempat adalah collaboration skill. Collaboration skill merupakan keterampilan untuk bekerja sama secara efektif di dalam sebuah tim atau di dalam sebuah kelompok. Dengan melakukan kerjasama, seseorang akan berlatih untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan bersama. Jadi, di era industri 4.0 mengutamakan kolaborasi daripada kompetisi. Karena yang ada kompetisi itu kan ini ya saling sikut-sikutan seperti itu yang bahasa tanda kutipnya, saling dorong, saling menjatuhkan. Tetapi ketika collaboration skill ini dilakukan, kolaborasi ini akan mendukung atau menunjang dari berbagai potensi, dari berbagai kompetensi. Bisa dengan bersinergi nih dari teman-teman, ada yang dari kimia industri, dari tekstil, atau dari industri yang lain jurusannya. Ketika berkolaborasi akan menghasilkan ide-ide baru yang mana gabungan dari bidang-bidang yang lainnya. Jadi ada kalanya ketika teman-teman itu berkolaborasi akan bisa memunculkan inovasi-inovasi yang variatif begitu. Next. Nah, dari mana kamu dapat belajar semua skill itu? Ini menjadi ini ya, sounding dari awal tadi ya. Ilmu atau skill, pengetahuan bisa kita dapatkan dari mana saja. Bisa dari internet, komunitas, organisasi, bangku kuliah, atau teman-teman kumpul gitu ya, yang bisa sharing dan brainstorming. Nah, salah satunya bisa kita dapatkan dari organisasi di kampus, seperti teman-teman FLMPI ini, yang menjadi panitia ini
tentu akan banyak sekali belajar tentang skill-skill yang sudah saya jelaskan ini. Ya, meskipun by proses ya, bertahap, tidak bisa langsung menjadi expert, tapi teman-teman yang menjadi organisatoris atau aktivis itu tentu mempelajari skill-skill yang dijelaskan ini tadi untuk menunjang atau menghadapi era industri 4.0 pada saat new normal ini. Next. Nah, apa manfaat ikut organisasi kampus bagi dunia kerja? Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih benefitnya ya kalau aku ikut organisasi begitu? Nah, seseorang dengan IPK tinggi dan berasal dari universitas favorit atau universitas terbaik tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk direkrut oleh perusahaan. Ini kasusnya ya, fenomena yang terjadi seperti ini. Seringkali saya menemukan saat jadi HRD, itu saya menemukan CV-CV yang memang IPK-nya itu sangat bagus. Jadi ada cum laude yang 3,9, 3,95, 3,89, sangat bagus sekali kan. IPK tinggi, sangat tinggi bahkan. Tetapi skill lain yang dimiliki itu masih sangat kurang, bahkan jauh di bawah yang dibutuhkan di kualifikasi job description atau tugasnya. Nah, itu mengapa gitu kan? Menurut penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan di Harvard University, itu mengungkapkan bahwa 20% kesuksesan seseorang itu diperkirakan berasal dari intelijensi atau IQ. Kemudian, sedangkan 80%-nya itu berasal dari kemampuan memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kemampuan dari excellent-nya ya, mulai dari interpersonal excellent, social excellent, kemudian personal excellent-nya juga kena, sampai spiritual excellent. Nah, itu menjadi poin-poin juga yang mendukung kesuksesan seseorang gitu. Next. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional itu memiliki andil yang begitu besar terhadap dunia kerja. Jadi EQ ya, teman-teman. Mahasiswa yang merupakan barometer perubahan atau agent of change-nya dari pemerintah itu harus cerdas secara intelektual, tetapi juga harus mampu cerdas secara emosional. Jadi ada kombinasi antara IQ dan juga EQ itu yang menghasilkan inovasi-inovasi yang variatif. Jadi ketika teman-teman bisa mengendalikan nih emosinya, kemudian memang didukung juga IQ-nya yang bagus, itu akan menjadi bekal untuk menentukan kualitas diri teman-teman itu dalam dunia kerja. Jadi ada kombinasinya, tidak hanya IQ saja ya. Makanya kenapa orang-orang yang IPK-nya sangat tinggi itu belum tentu diterima di perusahaan yang mereka inginkan. Karena perusahaan juga akan melihat skill apa sih yang dimiliki oleh si job seeker ini begitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dilihat oleh perusahaan kenapa harus menerima si job seeker ini. Kenapa harus menerima aplikan ini untuk masuk dalam tim dari perusahaan ini gitu. Next. Nah, kita masuk ke organisasi kampus. Itu apakah sama dengan gambaran dunia kerja begitu ya? Nah, jawabannya adalah organisasi kampus itu bisa merupakan bagian kecil dari gambaran dunia kerja. Jadi ada juga hal-hal yang mirip, bahkan sama dengan dunia kerja, termasuk kolaborasi, komunikasi, time management itu sama. Kemudian organisasi kampus itu juga merupakan gambaran dari sebuah perusahaan, sehingga melalui organisasi tersebut, teman-teman mahasiswa dapat belajar banyak sekali hal untuk bekal terjun di dalam dunia kerja. Jadi seperti yang tadi dijelaskan ya, ada skill-skill, soft skill-nya, hard skill-nya. Nah, itu yang akan menjadi bekal di dunia kerja. Jadi secara tidak langsung memang organisasi kampus itu melatih teman-teman
mempersiapkan teman-teman untuk memasuki dunia kerja. Jadi tidak hanya di akademiknya saja. Memang akademiknya sangat dibutuhkan ya, karena teori-teori yang dipelajari nantinya akan diaplikasikan di dalam job description, tugas tanggung jawab, atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan di setiap harinya. Nah, untuk organisasi kampus, itu lebih ke bagaimana sih cara memanage lingkungan, bagaimana sih cara menunjukkan kompetensi yang kita miliki, seberapa percaya diri kita, seberapa bagus komunikasi kita. Nah, itu yang akan dipelajari di organisasi kampus. Itu. Next. Nah, bekal di dunia kerja dari organisasi kampus nih. Ini relate dengan teman-teman yang waktu awal tadi menyampaikan ya, yang video awal. Ada beberapa teman-teman yang sharing, saya berada di FLMPI, yang saya dapatkan adalah saya belajar tentang leadership, komunikasi. Tadi saya sempat mendengarkan bahwa teman-teman sharing apa yang didapatkan ketika di organisasi, gitu, termasuk organisasi FLMPI. Nah, selain yang didapatkan dari soft skill, tadi juga hard skill juga ada ya, dari teman-teman yang sharing. Nah, yang pertama yang kita dapatkan itu melatih leadership. Nah, leadership ini sebenarnya dimulai dari self leadership ya. Jadi ada self leadership, kemudian keluar ke leadership untuk memanage tim, kemampuan memimpin tim. Self leadership itu sendiri kemampuan untuk memimpin diri. Ketika kita memilih untuk kuliah dan juga mengikuti kegiatan organisasi, itu menjadi pilihan yang memang dipilih secara sadar oleh individu atau oleh mahasiswa. Nah, self leadership ini berlaku ketika teman-teman setelah memilih itu, apa yang akan dilakukan? Apakah bisa memanage diri dengan baik? Apakah bisa memanage waktu dengan baik? Bisa mengelola segala jenis timeline pekerjaan, tugas-tugas kampus dengan baik begitu. Nah, dimulai dari self leadership. Setelah self leadership itu terbentuk, teman-teman tentu akan bisa memanage juga tim yang ada di organisasi, termasuk memanage dari tim ini ya, leadership lebih ke tim. Jadi mengendalikan tim, memimpin rapat misalnya, atau mengkoordinasikan ini ya, si humas, kemudian sponsorship, bendahara, sekretaris, kita menyatukan pendapat dulu nih, prinsipnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah belajar mengatur waktu, ini lebih ke time management. Di samping kuliah yang tugasnya mungkin sudah seupgrade begitu ya, teman-teman memilih untuk mengikuti organisasi kampus yang juga kegiatannya seupgrade. Nah, itu menjadi cara atau proses untuk melatih teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi ada mana prioritas-prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritasnya begitu. Kemudian mengasah kemampuan sosial, yang ini karena menambah circle pertemanan, komunikasi, dan juga interaksi sosial dengan orang lain, sehingga mengasah kemampuan sosial lebih baik. Jadi tidak menjadi antisosial begitu, menyendiri, jika ada diskusi atau apa, diam saja, pasif gitu. Nah, itu sangat tidak baik ya, ketika di dunia kerja mereka akan kesulitan untuk beradaptasi, menentukan apa yang akan menjadi tujuan hidupnya. Gitu. Kemudian melatih problem solving dan manajemen konflik. Nah, ini contoh dari ini juga yang bisa dipelajari di organisasi kampus untuk bekal dunia kerja. Ketika ada event misalnya, ada konflik-konflik yang tadi miskom antara kampus dengan panitia, atau antara panitia dengan narasumber, bisa juga antar panitia sendiri aja, antar divisi bahkan miskom begitu. Nah, itu salah satu konflik yang terjadi. Nah, dari teman-teman yang mengikuti organisasi ini tentu akan belajar bagaimana sih cara memanajemen konflik ini, apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang akan kita pecahkan
supaya solusi-solusi alternatif ini bisa kita dapatkan. Jadi melatih kemampuan untuk memecahkan masalah juga. Selain itu, kemampuan untuk mengambil keputusan itu juga sangat dilatih di sini. Selanjutnya, next. Nah, bersaing di masa new normal yang kita bicara pandemi COVID-19 ini ya, sangat mencekam begitu dalam kondisi perindustrian, kondisi perkuliahan, dan dalam pendidikan itu juga dampaknya sangat besar sekali. Nah, dalam menghadapi new normal, tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan agar dapat bersaing dengan yang lain. Lalu apa aja sih gitu kan yang harus dipersiapkan? Ada 3 poin. Yang pertama adalah keterampilan digital yang memadai. Digital ini lebih ke ini ya, ya tentang elektronik, kemampuan elektronik. Itu karena apalagi di masa era industri 4.0 yang mengharuskan semua aktivitas itu bisa dikerjakan seefektif dan seefisien mungkin. Bisa dengan digital atau dengan mesin, bahkan robot gitu kan. Jadi kita harus bisa meningkatkan keterampilan digital ini. Bisa dengan berlatih ya dari browsing itu juga mencari cara mengaplikasikan Zoom atau cara membuat desain yang baik, cara membuat video yang unik. Nah, itu bisa kita latih di situ pelan-pelan, tapi ada progresnya. Itu bisa kita dapatkan sendiri. Selain kita mencari tahu sendiri secara otodidak, kita juga bisa lewat organisasi yang tadi, lewat komunitas, organisasi, atau bahkan forum-forum yang memang menjadi wadah gitu. Selanjutnya, belajar untuk hal baru supaya bisa mengupgrade skill. Nah, ini karena zaman itu kan semakin kesini semakin canggih, semakin modern ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengupgrade skill kita. Skill yang sudah dimiliki pun perlu ditingkatkan. Skill yang belum dimiliki diusahakan untuk bisa dimiliki meskipun hanya dasar. Jadi setidaknya kita bisa tahu nih, oh perkembangan zaman seperti ini nih. Oke, yang akhirnya kita bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman itu. Tidak ketinggalan gitu. Nah, dari upgrade skill ini yang akan menentukan kualitas diri kita. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kualitas diri ini akan menjadi bekal ketika kita memasuki dunia kerja. Gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Nah, kreativitas ini supaya bisa lebih ini tadi ya, inovatif dan juga menciptakan ide-ide yang variatif. Itu sangat dibutuhkan karena jika monoton hanya ini, apa sih pekerjaan yang dilakukan hanya ini, nah itu akan menjadi suatu kebosanan. Dan ketika skill itu stuck, mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi kita harus bisa sekreatif mungkin untuk mengasah potensi yang kita miliki. Mencoba hal baru itu adalah kunci supaya kita tahu apa potensi kita, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi kreativitas kita. Beranilah untuk mencoba hal baru. Next. Know yourself to learn and prepare for your future. Nah, jadi teman-teman itu harus berani untuk belajar mencoba hal baru, tetap willing to learn ya. Jadi berusaha untuk mau belajar menerima ilmu-ilmu yang baru. Jadi usahakan misalnya gelas nih. Gelas sudah terisi penuh teman-teman nih dari teman-teman yang baru masuk maba ya ini ya. Dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin ada yang sudah diploma gitu ya. Nah, itu otomatis dari otak kita kan semakin penuh ya, teman-teman. Nah, ketika kita di lingkungan yang baru atau di organisasi misalnya, kita berusaha untuk mengosongkan gelas setengahnya. Jadi,
Jangan sampai kosong semuanya. Kalau kosong semuanya, ilmu-ilmu yang sudah ada bakalan hilang gitu kan. Nah, berusahalah untuk mengosongkan gelas, setidaknya setengahnya. Supaya apa? Supaya gelas yang kosong setengahnya ini bisa kita isi dengan ilmu-ilmu yang baru, yang kita dapatkan dari lingkungan yang baru. Contohnya dunia kampus nih, yang teman-teman dari 12 kampus ya. Saya tidak hafal satu persatu, yang pasti ada 12 kampus yang ikut webinar kali ini. Nah, itu akan menjadi ilmu-ilmu baru buat teman-teman. Kemudian organisasi. Nah, teman-teman bisa dapatkan juga ilmu baru dari organisasi itu. Apa yang perlu diambil pelajarannya, apa yang perlu diambil pengalamannya gitu. Nah, kemudian setelah belajar, setelah kita memiliki ilmu-ilmu, mencari ilmu, belajar itu tidak akan ada hentinya gitu ya. Yang selanjutnya, siapkan diri teman-teman untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, prepare for your future. Seperti yang tadi, tentukan definisi tujuan suksesmu itu seperti apa. Jadi, ada target yang jelas, apa yang harus teman-teman capai. Jadi, buat target menggunakan teknik SMART ya. SMART itu bisa dengan mengukur dari apakah ini sesuai dengan realita nggak sih, realistis nggak sih, bisa diukur oleh waktunya nggak sih, misal belajar nih, belajar yang harusnya tapi ada jalan keluar. ya yang harusnya dilakukan selama 6 bulan. Oke, bisa diukur 6 bulan selesai gitu. Jadi ada target-target sampai teman-teman, tapi target ini juga harus realistis gitu, yang bisa teman-teman lakukan. Oke, next. Nah, ini slide terakhir ya, don't give up. Teman-teman harus semangat untuk terus belajar, terus menambah ilmu, mengupgrade skill, dan juga memperbaiki kualitas diri. Dan have a great day, teman-teman. Selalu ceria, selalu tersenyum, karena tersenyum itu bisa menjadi sugesti untuk diri kita, supaya apa? Supaya lebih semangat lagi, supaya bisa memiliki motivasi yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu, terima kasih sharing pada kali ini ya. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator Mas Rodrigo. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan, Bu. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Ternyata sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan, Bu. Jadi saya tidak mempersilahkan lagi pertanyaan. Langsung saja mungkin, Bu, ya, ke pertanyaan yang pertama. Oke. Dari Gapara Dwi Cahyani, Politeknik APP 2019. Bu, saya mau tanya, bagaimana cara mengimbangi soft skill dan hard skill yang didapat dari organisasi? Dan bagaimana berkontribusi ke organisasi tetapi belum memiliki banyak skill? Langsung dijawab saja, Bu. Oke, langsung saja ya, Mas Rodrigo. Bagaimana cara mengimbangi soft skill dan hard skill yang diperoleh di organisasi, gitu ya? Yang pertama, pertanyaan pertama. Ya, cara mengimbanginya itu sebenarnya soft skill maupun hard skill itu sama-sama dibutuhkan. Jadi, maksudnya ketika kita hard skill-nya bisa tentang komputer misalnya ya, kemampuan mengoperasikan komputer, mungkin dari Microsoft Office atau Corel ataupun Photoshop dan lain sebagainya. Nah, selain itu soft skill-nya juga kita bisa seperti communication skill atau time management. Nah, itu sebenarnya untuk mengimbangi itu dari ini ya, dari segi kebutuhannya, apa yang akan kita butuhkan untuk dunia kerja itu seperti apa. Jadi apakah lebih banyak soft skill-nya atau lebih banyak hard skill-nya. Jadi disesuaikan lagi tujuan dari teman-teman. Tujuannya apa? Apakah akan menjadi seorang IT gitu ya, programmer. Nah, otomatis yang dibutuhkan paling banyak ya tentang hard skill perkomputeran begitu kan, tentang IT, tentang program-program yang ada di komputer atau internet. Namun ketika teman-teman tujuannya menjadi public speaking nih, menjadi motivator, nah otomatis yang perlu dibutuhkan adalah public speaking-nya harus oke, communication skill-nya harus oke. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mempelajari ilmu-ilmu yang selain
menjadi poin utama. Misalnya yang tadi kan utamanya tentang programmer ya, IT. Yang ini utamanya tentang public speaking. Nah, dari yang utama ini, teman-teman bisa menunjang dengan skill-skill yang lain. Jadi untuk pertanyaan mengimbangi soft skill dan hard skill itu lebih dikembalikan lagi ke target yang menjadi tujuan teman-teman. Lebih fokusnya ke bagian apa gitu. Tapi pesan saya, tidak ada salahnya teman-teman itu mempelajari soft skill dan hard skill itu semuanya. Maksudnya ketika organisasi memberikan pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa melatih soft skill dan hard skill, teman-teman gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Karena kita kan nggak tahu ya di dunia kerja itu nanti soft skill atau hard skill mana yang akan dibutuhkan lebih banyak ataupun yang bisa kita gunakan di keseharian kita. Nah, dari situ kita punya bekal kan dari apa yang kita dapat di organisasi. Jadi, kalau misalnya ada kesempatan di organisasi untuk mendapatkan skill-skill baru, manfaatkanlah gitu. Tetap digunakan kesempatan itu. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Pertanyaan Bu, ada yang dari lagi 2017 Sarah Hanifah bertanya terkait soft skill Bu. Saya pernah mendengar tentang kompetensi agility skill. Apakah termasuk soft skill yang harus kita terapkan untuk industri 4.0? Ya, sebentar Mas Rodrigo, tadi pertanyaan yang kedua belum terjawab ya. Ketika maba nih, misalnya belum punya soft skill atau hard skill yang dibutuhkan organisasi, bagaimana cara berkontribusinya? Begitu ya, tadi pertanyaan kedua. Nah, cara berkontribusinya itu lebih banyak mengikuti event-eventnya, kegiatannya. Jadi ketika rapat, teman-teman ikut nih, teman-teman ikut. Ya mungkin awal-awal karena belum memiliki skill yang dibutuhkan, teman-teman bisa menyimak dulu pembicaraan apa yang akan dibahas, rapat-rapat apa yang akan dibahas, program kerja apa yang akan dibahas. Nah, dari situ teman-teman mengobservasi dulu, menyimak. Oh, biasanya seperti ini ya pembahasannya, begitu-begitu. Nah, setelah berjalannya waktu, teman-teman bisa menjadi panitia. Ketika apa? Setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang dipelajari secara observasi tadi. Jadi yang pertama ketika belum punya skill-nya, teman-teman tetap ikut kegiatannya. Nah, ikut kegiatan ini juga bisa menjadi kontribusi, karena kan ada peserta ya, jadi menambah peserta gitu. Nah, setelah itu teman-teman baru mulai berkontribusi menjadi panitia. Meskipun belum memiliki skill, itu tidak masalah, karena memang organisasi itu kan tujuannya untuk membantu mahasiswa ya, mempunyai bekal supaya bisa mengupgrade skill gitu. Kemudian yang tadi gimana Mas? Yang pertanyaan kedua? Sebelumnya saya mau mengingatkan ke peserta dulu Bu. Jadi ini pertanyaannya kan banyak sekali nih. Buat para peserta, ini pertanyaannya mungkin akan saya filter karena keterbatasan waktu dan jadi mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya nanti tidak terjawab. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Bu ya, jawabnya singkat-singkat aja Bu karena memang ya mungkin ada gitu. Kalau jika ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, Mas Rodrigo bisa dijadikan satu nanti. Ya, ini saya juga memfilter juga Bu. Terima kasih. Izin bertanya, yang soft skill itu tadi Bu ya, tentang kompetensi agility skill gitu katanya Bu. Apakah termasuk soft skill yang harus diterapkan untuk industri 4.0? Oke, untuk agility itu kelincahan ya dalam mungkin dari segi kecekatan gitu, cekatan ataupun refleksnya bagus gitu kan. Nah, ketika ditanya itu soft skill atau masuk soft skill, karena cekatan itu kan lebih ke diri kita. Sebenarnya sebelum agility itu kita punya cara berpikir dulu, konsep berpikirnya kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang membutuhkan agility ini gitu. Apalagi di industri 4.0. Gitu, Mas Rodrigo. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Pertanyaan ketiga dari Dita Selsabilah dari Politeknik ATK 2020. Bu, saya izin bertanya, apakah di masa revolusi industri 4.0
kita bisa bertahan hanya dengan menggunakan hard skill yang sangat minim. Tetapi soft skill yang kita miliki itu sangat kuat dibandingkan hard skill-nya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Dita ya. Ini mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya, mengimbangkan soft skill dan hard skill ya Mas Rodrigo. Nah, dari sebenarnya soft skill-nya dia bagus banget nih, tapi hard skill-nya dia mungkin minim. Kembali lagi, dia mau bekerja di bidang apa? Apakah bidang yang membutuhkan hard skill-nya itu, atau bidang yang membutuhkan soft skill-nya itu? Jadi ketika dia memang lebih ke pekerjaan yang membutuhkan soft skill, ya tidak masalah. Tapi ketika dia pekerjaan yang membutuhkan hard skill yang memang harus ada di dirinya, itu ya harus ditingkatkan lagi. Hard skill-nya juga seperti apa? Apakah kemampuan komputer, ataukah kemampuan filling dokumen, atau bisa kemampuan untuk arsipare seperti mengarsip dokumen, atau kegiatan keadministrasian yang lainnya gitu. Bisa juga dengan hard skill yang dibutuhkan di job desk itu gitu. Jadi kembali lagi ke tujuannya Mbak Dita ini apa? Lebih ke soft skill atau hard skill gitu. Baik, cukup menjawab ya Mbak Dita. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Dari Arfi Afandi, ATK, Politeknik ATK 2020. Izin bertanya Bu, hubungan antara artificial intelligence dengan revolusi industri 4.0 dalam hal apa saja? Hubungan antara artificial intelligence dengan revolusi industri 4.0 begitu ya Mas Rodrigo ya. Iya, Bu. Nah, kalau untuk artificial intelligence itu kan lebih ke kecerdasan yang dibuat ya. Jadi ada mungkin skill-skill yang diciptakan. Jadi tidak berasal dari soft skill-nya diri kita. Jadi ada kecerdasan artifisial memang ada pengaruhnya juga di era industri 4.0. Karena apa? Karena di era industri 4.0 ini kan menjadi revolusi yang sangat signifikan dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat besar yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ya, di era industri ini. Jadi ada pengaruhnya kecerdasan artifisial dengan industri 4.0. Gitu. Gitu Mas Rodrigo. Baik, Bu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Freti Aprianti Sitorus, Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya, ketika skill sudah stuck, Bu, maka kita kan tidak bisa berkembang. Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Oke, skill stuck tidak bisa berkembang. Penyebabnya apa dulu nih? Apakah motivasinya turun, atau malas untuk menambah skill, atau misalnya insecure dengan teman-temannya yang sudah jauh di atasnya gitu kan skillnya. Nah ini kita identifikasi dulu penyebabnya. Setelah kita tahu nih penyebabnya, misal motivasi, aduh ternyata motivasinya turun, nggak mau untuk menambah skillnya lagi. Berarti apa yang perlu dilakukan? Berusaha untuk membangkitkan motivasi itu. Ingat tujuan dari target yang sudah ditulis. Jadi apa tujuannya kalian, itu perlu dituliskan. Jadi, oh tujuanku seperti ini. Jadi ketika teman-teman mengalami demotivasi, itu kembali lagi mengingat, tujuanku ini belum tercapai. Aku harus bisa berproses lebih lagi untuk mencapai tujuan ini gitu. Nah, tapi ketika stuck karena males, itu kan menjadi permasalahan sendiri ya, permasalahan pribadi. Kenapa males? Ketika teman-teman punya tujuan target, ya sebaiknya itu rasa males harus bisa dikalahkan. Harus bisa mengendalikan diri untuk melawan rasa malas itu. Atau yang ketiga adalah insecurity. Jadi ada insecure bahwa teman-temannya jauh di atasnya nih skillnya. Nah, itu mungkin minder ya, kepercayaan dirinya jadi menurun. Bisa juga kita ke motivasi tadi, ingat tujuannya. Tidak apa-apa, tidak masalah jika teman-temanmu berada jauh di atas. Karena kesuksesan itu tidak bisa diukur dari usia,
Tetapi kesuksesan itu bisa didapatkan dari seberapa besar perjuanganmu untuk berproses menuju target yang kamu inginkan. Gitu. Itu Mas Rodrigo. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melinda Sari, Politeknik ATK Yogyakarta. Selamat pagi Bu, izin bertanya. Karakter diri yang perlu dipertahankan di era new normal 4.0 ini, karakter diri yang perlu dipertahankan dan karakter diri yang perlu diubah untuk adaptasi era 4.0 ini Bu. Kata Mbak Melinda. Karakter yang perlu dipertahankan itu karakter yang perlu dipertahankan sama karakter yang perlu diubah ya. Kalau karakter yang perlu dipertahankan, ini skill-skill yang saya jelaskan tadi, ada critical thinking, ataupun kemudian yang mungkin lebih ke EQ-nya ya, EQ karakternya, itu berusaha untuk bisa menerima bahwa orang lain itu bukan menjadi kompetitor kita, tapi orang lain itu juga sama-sama mereka berjuang gitu. Kemudian itu yang perlu ditingkatkan atau yang perlu dipertahankan itu bisa menerima kondisi yang sekarang ataupun kondisi orang lain, karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Kemudian karakter yang perlu dihilangkan itu karakter lebih ke berjiwa kompetitor gitu sih, karena era industri 4.0 ini kan lebih ke kolaborasi. Jadi tidak bisa teman-teman pemikirannya itu kompetisi, karena itu akan mematikan kualitas diri kita. Yang pada dasarnya di era industri 4.0 ini lebih menekankan adanya kolaborasi dan sinergi. Nah, jadi itu yang perlu dihilangkan adalah pemikiran bahwa kompetisi, aku harus bisa lebih dari dia. Sebenarnya untuk pemikiran harus bisa lebih dari dia itu tidak masalah ya, karena itu juga bisa menjadi pencapaian. Tapi dengan tanda kutip bahwa kompetisi ini maksudnya kompetisi yang saling menyingkirkan, itu tidak boleh. Jadi harus dihilangkan di masa industri 4.0 ini. Jadi lebih ke kolaborasi dan sinergi, itu yang perlu di-up lagi. Gitu Mas Rodrigo. Baik, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir Bu ya, karena memang terbatas waktu, tetapi jangan leave dulu ya Bu. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga kepada para peserta. Dan sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin ada closing statement dari Bu Endah. Bu, monggo. Oke, closing statement. Ya, belajar itu tidak hanya dilakukan di bangku kuliah. Teman-teman bisa mendapatkan di setiap momen, setiap kondisi apapun yang teman-teman hadapi, yang teman-teman jalani. Jadi jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk upgrade skill, supaya teman-teman bisa memperbaiki dan menunjukkan kualitas terbaik dari diri teman-teman. Itu saja closing statement-nya Mas Rodrigo, dan teman-teman semua tetap semangat meskipun di pandemi ini ya, harus tetap semangat. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Ibu Endah Ayu Pamungkas SPSI. Terima kasih Bu atas waktunya sudah menyempatkan dan berbagi sharing ilmu kepada kita semuanya tentang organisasi, tentang hard skill, soft skill, dan tentunya sesuai dengan judul kita, strategi Jitu menentukan karir di era industri 4.0, apalagi pada masa new normal ini. Terima kasih Bu Endah, cukup sekian dari saya dan Bu Endah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para peserta, akan diadakan absensi. Link absensinya akan ditampilkan oleh operator. Silakan operator.
Gimana teman-teman operator? Mungkin sambil nunggu operator ya, untuk Bu Endah, untuk kalau misalkan ingin melanjutkan aktivitasnya, dipersilakan Bu. Terima kasih. Cukup senang hari ini bertemu dengan Ibu tentang sharing-sharingnya, dan ya silakan jika ada kegiatan lain boleh live Bu. Oke. Terima kasih. Saya baca chat ini ya Mas, ya ada yang mungkin belum terjawab semuanya ya pertanyaannya. Mungkin ketika ini maksudnya teman-teman ingin bertanya ataupun sharing ataupun minta pendapat atau apa, bisa menghubungi ke email ataupun di DM Instagram ya. Nanti jika saya free bisa saya balas teman-teman untuk kita sharing bersama, brainstorming begitu. Itu ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya izin live dulu ya. Semangat, tetap semangat untuk menjalani hari dan menimba ilmu. Terima kasih, semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, Bu. Makasih banyak Bu. Makasih ya Bu. Thank you. Thank you. Terima banyak Bu. Thank you. Makasih Bu. Thank you Bu. Thank you. Thank you. Gimana operator? Untuk teman-teman peserta, bisa dicatat absensinya hari ini. Nah, Baik, karena udah di penghujung acara ini, teman-teman peserta jangan pada live terlebih dahulu ya. Mau menginfokan sedikit lagi nih, di awal acara tadi, jangan lupa akan ada giveaway yang masih berlangsung. Ada voucher untuk peserta yang upload foto terbaik dan kreatif saat webinar. Foto diunggah di Snap Instagram, dan jangan lupa tag 5 teman kalian dan tag Instagram FMPI Nasional. Pemenang akan diumumkan pada webinar hari kedua. Selanjutnya, kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar untuk melakukan sesi foto bersama. Foto yes. Foto. Gimana teman-teman operator, apakah sudah siap untuk melakukan sesi foto bersama? Action tapi dulu di foto. Oke, saya ambil alih ya. Ini kita foto ya. Ada 10 slide, nanti siap-siap. Nanti ambil yang sedikit aja. Terserah, mau gaya gimana. Yuk, kita foto dulu. Ini ada yang habis mandi ya. Udah tergantung masing-masing ya. Karena ST3 habis mandi nih.
Yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi atau udah nih? Lagi. Lagi Bu, bebas. Izin Bu, apa boleh bisa live sekarang karena mengingat waktu sholat sudah masuk ini Bu. Oh iya. Yang di Atim ya? Oke, kita Ya, foto lah ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya bebek Bu. Bumerang Bu, Ya. bumerang Bu. Yang masih pakai handuk tadi Bumerang Bu, habis bumerang. mandi tuh. Masih sempat lagi. Bumerang. Oke, udah ya. Boleh diambil lagi sama Etsy. YouTuber Valentino Terima ada ya? kasih. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, teman-teman semua. Sampai besok ya. Love you. Thank Terima you, kasih. Thank you. Makasih ya. Semangat besok masih ada tuh satu lagi agenda kita ya. Jangan lupa besok isi acaranya ya. Makasih. Wajib hadir nih besok ya. Iya, Nanda. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Bentar WA aja Kak. Oh iya. Gabung FLB dulu ya. Thank you. Banyak jodoh. Thank you Kak. Oke. Semangat. Maaf ya. Makasih Kak. Wah, siapa tuh? Valentino kayak ini. Apa lagi? Udah bisa, Mas.